Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di You Healing. Apakah Anda tipe orang yang suka tiba-tiba lapar di tengah malam, atau justru mencari sarapan lezat sebelum memulai aktivitas pagi di Blora? Kabar baiknya, di Blora tak perlu khawatir kelaparan mulai pagi hingga dini hari. Kami sudah siapkan daftar rahasia tempat makan yang buka non-stop 24 jam. Ingat, ini bukan sekadar buka non-stop, tapi mereka punya cita rasa otentik dan bikin nagih. Tetap bersama kami karena kami akan bagikan informasi lengkap, lokasi, menu andalan, dan alasan mengapa tempat-tempat ini sangat direkomendasikan untuk menemani sarapan, makan siang, hingga makan malam Anda yang cukup menagihkan. Saat berkunjung ke Blora, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi sego pecel pawon Mbah Minah di Randu Blatung. Ini bukan sekedar sarapan biasa, melainkan sebuah kuliner khas Blora yang legendaris dan ikonik. Rasakan perpaduan bumbu pecel yang kaya, sayuran segar, dan nasi hangat yang dimasak dengan resep turun-temurun. Sebuah sensasi rasa otentik yang wajib Anda nikmati di pagi hari. Iya, saat Anda berada di Blora dan ingin sarapan pagi yang ikoni, ini tawarannya. Sebuah sensasi sego pecel pawon Mbah Minah, kuliner khas di Randu Blatung, Blora. Sungguh suatu panggilan heroik bagi segenap pecinta cita rasa sejati. Sebuah ziarah kuliner yang membelah batas-batas biasa. Kami persembahkan dengan segala kemegahan yang layak, sebuah hidangan legendaris yang kini menduduki singgasana ketenaran, nasi pecel atau sego pecel pawon Mbah Minah. Terletak di jantung Kelurahan Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, sebuah permata yang tersembunyi namun memancarkan kilau pesona tak tertandingi. Inilah tujuan utama yang telah menjadi fenomena dan dibicarakan di seantero negeri. Melangkah ke pawon Mbah Minah adalah memasuki sebuah dimensi di mana tradisi berpadu mesra dengan kehangatan pedesaan. Disinilah, di tengah nuansa dapur tradisional yang begitu otentik, sang hidangan agung disajikan. Jangan harapkan kemasan modern. Pecel ini dibungkus dengan daun jati khas, sebuah sentuhan purba yang memancarkan aroma dan cita rasa tiada tara. Pemandangan tungku api yang menyala, di mana tempe goreng diolah secara langsung di hadapan mata, adalah sebuah simfoni visual yang memukau. Pawon Mbah Minah bukan sekedar tempat makan, ia adalah museum hidup dari warisan kuliner yang tak lekang dimakan zaman. Meskipun terletak agak tersembunyi, sekitar 200 meter dari hiruk-pikuk jalan raya utama, menyusup ke Gang Kutilang, perjalanan ini adalah sebuah misi suci bagi para food warrior. Namun, kesulitan geografis tak mampu membendung arus para pemuja rasa. Berkat panduan ilahi dari Google Maps dan bisikan gaib media sosial, lokasi pawon Mbah Minah kini menjadi mercuan yang bersinar terang. Bahkan pucuk pimpinan tertinggi di Blora, Bupati Haji Arif Rohman yang bersemayam di puncak otoritas, tak kuasa menahan gejolak penasaran yang membara. Demi memuaskan hasrat kuliner yang menggebu, sang bupati rela meninggalkan kenyamanan rumah dinas, berangkat dini hari untuk melakukan perjalanan heroik menuju pawon Mbah Minah pada pagi yang bersejarah. Rabu, 10 Mei 2023. Sebuah kebetulan mulia menjelang agenda dinas di Kecamatan Jati. Namun, sang pemimpin memilih untuk menancapkan tonggak sejarah sarapan pagi di tempat yang sedang mengukir legenda. Setibanya di sana, sosok yang akrab disapa Gus Arif ini menunjukkan kerendahan hati yang agung. Tanpa sekat dan tanpa rasa canggung, beliau duduk sejajar di kursi kayu sederhana di hadapan Mbah Su, generasi kedua pewaris tahta kuliner Mbah Minah. Bahkan, sebelum mencicipi setetes pun sambal pecel yang tersohor itu, sebuah adegan monumental pun terjadi. Sang bupati ikut serta menggoreng tempe di atas tungku kayu bakar yang panas membara. Sebuah simbolisasi bahwa keagungan jabatan tak menghalangi penghormatan terhadap tradisi dan warisan leluhur. Mendengar kabar dari medan pertempuran digital, akun Instagram @pawon_Mbah Minah telah mengumpulkan 38.000 pengikut setia. Penasaran ini tak tertahankan.
Mumpung hari ini rute kegiatan melintasi Ranggu Blatung, sebuah kehormatan untuk mampir dan mencicipi. Demikian pengakuan tulus dari Bupati Arif. Di meja perjamuan Agung Pawon Bahminah, Bupati disuguhi pecel lengkap yang sempurna. Nasi yang diletakkan di atas pincuk daun jati berpadu dengan sayuran pilihan, daun ketela, dong telo, toge yang renyah, kacang panjang, melanding lam toro, dan yang paling istimewa, ale, kecambah melanding. Semuanya dimandikan dalam siraman sambal pecel racikan Pawon Bahminah yang pedas manis gurih dengan resep rahasia. Rasanya sungguh luar biasa, apalagi ditemani ale yang unik itu. Dan tempe gorengnya, ya Tuhan, langsung dari kuali panas. Tempe ini dibungkus daun jati, bukan plastik murahan. Lebih sedap, maknyus. Wajib bagi setiap warga Blora yang berada di Randu Blatung untuk menunaikan ibadah mampir ke sini. Seru Bupati dengan semangat membara. Sembari menikmati sarapannya, Gus Arif berdialog penuh hormat dengan Mbah Su, sang penjaga api generasi kedua. Usianya telah mencapai 73 tahun, namun semangatnya masih membara, kecantikannya tak lekang, dan energinya untuk melayani dibantu anak cucunya adalah sebuah teladan yang patut dipuja. Mbah Su yang dengan setia mempertahankan lokasi di dalam dapur tradisional mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kunjungan monumental sang Bupati. Alhamdulillah, Pak Bupati sudi mampir. Terima kasih banyak. Beberapa pembeli hari ini bahkan dibayari oleh beliau. Setiap hari dapur ini menghabiskan 5 kg beras dan 15 gendel tempe daun jati. Sungguh berkah. Banyak yang menyukai jualan kami di Pawon ini. Antomi, sang menantu yang memegang kendali akun Instagram yang kini mendunia itu, bersaksi tentang gelombang antusiasme tak terbendung. Selama liburan Lebaran, pembeli dari kota-kota jauh membanjiri kami. Bahkan sambal pecel kering dipesan sebagai oleh-oleh. Pembeli dari Temulus, bahkan dari Bojonegoro, rela memesan. Berkat promosi di media sosial, pecel Simbah kini menjadi mahakarya yang terkenal. Antomi juga menyampaikan berita gembira. Pawon Bahminah telah didatangi oleh tim liputan kuliner dari salah satu TV nasional. Sebuah pengakuan bahwa legenda ini telah mencapai panggung tertinggi. Kami bersembah sujud terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkenan makan bersama. Semoga dengan dukungan beliau, UKM kuliner Blora akan melangkah maju dengan gagah perkasa. Tutup Antomi. Peringatan, Pawon Bahminah beroperasi hanya pada pagi hari. Membuka gerbangnya pada pukul 6.00 WIB dan seringkali semua keajaiban ini telah habis tak bersisa sebelum pukul 8.00 WIB. Jadikan perjalanan Anda sebuah misi pagi hari untuk meraih kemuliaan cita rasa sejati. Berikutnya, soto kletuk Mbah Gowa, legenda yang tak pernah pudar sejak tahun 1956. Inilah dia, puncak dari semua ziarah kuliner di Blora. Sebuah hidangan yang telah melampaui batas waktu dan meraih pengakuan tertinggi. Soto kletuk Mbah Gowa. Nama ini bukan hanya sekadar menu. Ia adalah sebuah institusi, sebuah kisah epik yang dimulai jauh di masa lampau, menjadikannya kuliner yang wajib untuk disembah oleh setiap penikmat rasa sejati. Soto ini menolak untuk disamakan dengan soto-soto konvensional lainnya. Sensasi soto khas Blora dari Mbah Gowak ini memiliki DNA keunikan yang membedakannya secara radikal. Topping kletuk. Apa itu kletuk? Ini adalah inovasi jenius yang mengubah permainan. Kletuk adalah potongan-potongan kecil ketela, singkong, yang digoreng hingga mencapai tingkat kerenyahan tertinggi. Ketika mangkuk soto hangat disajikan, taburan kletuk yang melimpah ini berfungsi sebagai mahkota tekstur. Sensasinya dramatis. Saat kuah panas bersentuhan dengan kletuk yang renyah, terjadi sebuah kontras tekstur yang eksplosif. Kerenyahan saat digigit diikuti oleh kelembutan ketela yang melebur perlahan memperkaya cita rasa gurih kuah soto. Ditambah dengan irisan daging ayam kampung yang otentik dan beraroma, setiap suapan adalah perayaan kelezatan yang tak tertandingi. Soto Mbah Gowak telah melegenda sejak tahun 1956, sebuah bukti konsistensi rasa yang tak tergoyahkan melintasi 6 dekade lebih. Prestasi historis ini bahkan diakui secara resmi. Pada tahun 2007, kelezatan Mbah Gowak diangkat ke podium tertinggi dan dianugerahi penghargaan langsung dari Bupati Blora. Penghargaan ini merupakan stempel legitimasi bahwa soto ini memiliki kelezatan yang benar-benar tiada tanding, sebuah warisan yang dilestarikan dengan sempurna.
Meskipun menyandang gelar legenda dan pemenang, soto kletuk Bah Gowak tetap berkomitmen pada semangat kerakyatan. Keagungan rasa ini hadir dengan harga yang ringan di kantong, sebuah hadiah bagi para penjelajah kuliner. Mangkuk kecil atau deklasik, cukup dengan merogoh kocek Rp10.000 Anda bisa menikmati porsi legendaris ini. Mangkuk besar atau di Epic, untuk kenikmatan maksimal, mangkuk besar hanya dibanderol Rp12.000. Jangan biarkan petualangan Anda berakhir tanpa mengunjungi situs bersejarah ini. Lokasi tepat, Soto Kletuk Bah Gowak menanti Anda di Jalan Gang Lawu nomor 93E, Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mari, rasakan sendiri sensasi kletuk yang renyah dan kuah soto yang telah diakui kelezatannya oleh sejarah dan pemerintah daerah. Berikutnya, sate Pak Daman. 3 mahkota daging di altar rasa Blora. Tarik napas Anda dalam-dalam, wahai penjelajah rasa. Setelah ritual kenikmatan pecel godong jati, kini saatnya kita melangkah menuju sebuah kuil sate yang telah menjadi legenda hidup di Blora, yakni warung sate Pak Daman. Ini bukanlah sekedar tempat makan. Ini adalah sebuah destinasi wajib yang memproklamirkan dirinya sebagai warung sate terlengkap di kawasan ini. Sebuah benteng kuliner yang didirikan di atas 3 pilar kelezatan sejati. Di warung Pak Daman, tidak ada lagi dilema atau kompromi. Ia menyuguhkan sebuah kekayaan pilihan yang memanjakan para penggemar protein. Sate ayam, potongan daging ayam pilihan yang dibakar sempurna, meresap bumbu hingga ke serat terdalam. Sate sapi, daging sapi empuk yang memancarkan aroma smoky nan menggoda. Sebuah sajian bagi mereka yang mendamba tekstur nan kaya. Sate kambing, inilah mahkota puncaknya. Daging kambing muda yang juicy, dibakar dengan teknik yang memastikan tidak ada sedikit pun bau perengus, hanya menyisakan kehangatan rempah yang memikat. Pak Daman menawarkan trinitas daging yang menjamin bahwa setiap hasrat sate Anda akan terpenuhi secara paripurna. Jangan lupa, keagungan Pak Daman tidak hanya terbatas pada tusukan sate yang terpatri indah. Sebagai pendamping sejati, ia menyajikan gulai yang harus Anda coba. Gulai di sini adalah sebuah eliksir rempah yang kental dan hangat, disajikan dalam porsi yang murah hati. Dengan harga yang sangat bersahabat, hanya Rp15.000 per porsi, Anda akan mendapatkan kuah yang kaya, beraroma, dan memiliki tekstur yang mendalam. Berfungsi sebagai penyeimbang sempurna terhadap gurihnya sate yang dibakar. Ini adalah kehangatan primordial yang sangat dibutuhkan untuk menuntaskan malam Blora Anda. Keunikan sate Pak Daman terletak pada efek kerinduan magnetis yang ditimbulkannya pada setiap pelancong dan pendatang yang pernah mampir. Mengapa mereka selalu kembali? Kombinasi komplit dari sate yang berlimpah, kuah gula yang menyerupai harta karun, dan yang paling dramatis, teknik pembungkusan menggunakan daun jati, sebuah tradisi luhur Blora, menciptakan sebuah memori sensorik yang tak terhapuskan. Daun jati sekali lagi menyuntikkan aroma khas, memberikan nuansa otentik yang membuat setiap hidangan terasa seperti pulang ke rumah. Kerinduan ini adalah bukti nyata bahwa sate Pak Daman bukan hanya makanan, melainkan pengalaman kultural yang mengikat jiwa. Siapkan peta Anda, karena harta karun ini menanti di sebuah lokasi yang menyimpan ketenangan otentik Blora, mempesona, menyatu dengan alam. Lokasinya berada di Jalan Gang Sumbing nomor 1, RW 02 Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Temukan jalan Anda menuju Gang Sumbing dan bersiaplah untuk menundukkan diri pada kekuatan rasa yang komplit dan membekas abadi dari sate Pak Daman. Kami hadir untuk memperkenalkan sebuah epos kuliner yang membentang dari sarapan subuh yang legendaris, santap siang yang otentik, hingga santapan malam yang memikat, bahkan hingga fajar menyingsing. Mulai dari hidangan tradisional yang melegenda selama puluhan tahun,
sajian pedesaan yang menantang batas, hingga kafe kontemporer yang dihiasi kemewahan modern, semua telah dikurasi dalam 30 rekomendasi tempat makan paling enak di Blora. Di bawah naungan hutan jati yang ikonik, inilah sejumlah mahakarya yang mendefinisikan identitas rasa Blora. Warisan yang wajib Anda cicipi adalah sate ayam Blora Pak Teguh, ritual pembakaran arang jati. Warung ini adalah ikon puncak bagi wisatawan. Dikenal dengan konsep ambil sendiri yang revolusioner, memungkinkan Anda menentukan nasib porsi Anda. Bumbu kacangnya kental dengan karakter Blora, encer namun penuh gurih mendalam. Namun rahasia utamanya, pembakaran menggunakan arang jati yang menyuntikkan aroma smoky dan harum yang tak bisa ditiru. Tempat ini selalu ramai, sebuah kawah candra di muka kuliner. Lokasi sentral di Jalan Pemuda nomor 25, Tempelan, Blora Kota, buka pukul 7 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Harga mulai Rp20.000 hingga Rp25.000 per porsi. Menu kunci sate ayam, Rp2.000 hingga Rp2.500 per tusuk, lontong Rp3.000. Soto Kletuk Pak Galo, sensasi kriuk sejak 1997. Keistimewaannya, ini adalah soto anomali. Keunikannya terletak pada topping kletuk, singkong goreng yang dipotong kecil dan renyah. Setiap suapan menawarkan kontras tekstur yang eksplosif, kuah bening yang ringan, segar, dan beraroma bawang, diikuti oleh sensasi kriuk dari kletuk. Sejak tahun 1997, soto ini telah menjadi favorit sarapan yang tak tergesarkan. Lokasinya, Jalan Gunung Sindoro, Tempelan. Waktu sarapan sejati, pukul 6 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Harga mulai Rp12.000 hingga Rp20.000 per porsi. Selanjutnya ada ayam bakar Mak Gogok yang rasanya menohok. Lupakan sejenak sate ayam, lupakan soto kletuk yang biasa, tinggalkan lontong opor ngeloram dan ikan jendil. Di Blora Kota yang menyimpan ribuan rahasia kuliner kini mempersembahkan sebuah mahakarya gastronomi yang siap menggoyang lidah, merasuk jiwa dan memicu revolusi rasa di setiap indera pengecap Anda, yakni ayam bakar Mak Gogok. Inilah dia, ayam bakar Mak Gogok, sebuah legenda yang bangkit dari bara api tradisional di jantung Desa Genjahan, Kecamatan Jiken, Blora. Bukan sembarang ayam, ini adalah ayam kampung pilihan. Dagingnya yang liat kini ditransformasi menjadi kelembutan yang mengejutkan. Keempukan yang dihasilkan berpadu dengan balutan bumbu rempah-rempah yang diracik dari resep pusaka turun-temurun. Resep ini bukan sekedar warisan, ini adalah mantra kuno yang membuat setiap gigitan terasa begitu sakral dan membuat para penggila kuliner di Blora dan sekitarnya datang berbondong-bondong layaknya jamaah ziarah. Sejak tahun 1996, ayam bakar Mak Gogok telah menorehkan namanya sebagai menu wajib. Inilah yang dicari oleh masyarakat setempat, inilah yang diburu oleh wisatawan. Rahasia kekuatannya, metode memasak yang konsisten pada tradisi. Mereka menolak cara modern. Di sini, kekuatan rasa datang dari proses dan alat-alat tradisional yang menyimpan memori rasa autentik. Mari kita selami kisah heroik dari wanita di balik nama besar ini, Mak Gogok, nama akrab dari sang empunya, Sarti. Usaha kuliner ini bermula secara sederhana pada tahun 1994. Karena keterbatasan modal, warungnya mulanya hanya menyajikan nasi pecel, sebuah permulaan yang rendah hati. Namun, api ambisi dan bisikan moral dari nenek tercinta, Muryati, takdir pun berubah. Di tahun 1996, Sarti mengumpulkan keberanian dan dengan modal warisan resep rahasia ayam bakar dari sang nenek,
ia mengumumkan deklarasi perang rasa dengan mengubah warungnya menjadi benteng ayam bakar. Sejak saat itu, warung ayam bakar Mak Gogok meledak. Namanya menggema di seluruh Blora. Menu ini bukan lagi sekedar makanan, ini adalah mitos kuliner yang terus diburu hingga detik ini. Mereka bilang, daging ayam kami empuk luar biasa, tapi itu hanya permulaan. Bumbunya Tuan dan Nyonya, bumbunya. Ada perpaduan gurih, manis, dan pedas yang begitu menghantam hingga merasuk ke tulang-tulang. Kami menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai merah, gula merah, kunyit, asam, kencur, ketumbar, jintan, dan santan kental. Ungkap Sarti dengan tatapan penuh rahasia. Setiap ekor ayam bakar yang tersaji di meja Anda telah melalui ritual suci yang memakan waktu dan kesabaran, pengungkapan pahlawan. Setelah disembelih, ayam diungkap bersama bumbu rempah-rempah selama 1 jam penuh. Proses inilah yang membuat bumbu meresap hingga ke serat terdalam dan menghasilkan keempukan yang legendaris. Pembakaran api neraka. Selanjutnya, ayam diletakkan di atas bara api tradisional selama kurang lebih 15 menit, menciptakan lapisan karamelisasi yang gelap, manis, dan begitu menggoda. Waktu perebusan yang lama itulah yang menciptakan kekhasan dan kenikmatan tak tertandingi. Dan ingat, kami hanya menggunakan ayam kampung asli, tegas Sarti yang kini berusia 70 tahunan sebagai jaminan kualitas. Untuk menikmati 1 ekor penuh ayam bakar Mak Gogok yang dilengkapi dengan lalapan sayur segar dan sambal, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp175.000, sebuah harga yang pantas untuk sebuah pengalaman kuliner yang life-changing. Jika perut Anda belum siap untuk petualangan penuh, Anda juga bisa memesan separuh dari keagungan ini. Dan inilah kejutan sensasionalnya. Penikmat tidak hanya disuguhkan 1, melainkan 2 jenis sambal eksklusif. Sambal terasi klasik, sangat pedas, sangat autentik. Sambal gurih, ini adalah sambal pembeda. Terbuat dari perpaduan kacang dan santan, menciptakan tekstur creamy dan rasa gurih yang kaya, sempurna sebagai penyeimbang pedas yang mematikan. Hidangan kami memang diciptakan untuk dimakan bersama, sebagai simbol kehangatan dan kebersamaan. Saat menjelang sore, jangan kaget jika Anda melihat rombongan keluarga bergerak masif untuk menyantap ayam bakar ini, ujar Sarti. Kini, demi memenuhi panggilan para pemujanya, ayam bakar Mak Gogok telah melakukan ekspansi. Selain markas besar di Genjahan, Anda juga bisa menemukan cabangnya di Jepon dan Cepu. Namun dimanapun lokasinya, warung ini selalu ramai. Para pemburu rasa dari Blora hingga kota-kota di luar Blora tak pernah berhenti memburu kelezatan yang menohok ini. Jangan hanya membaca, rasakan, segera jadwalkan kunjungan Anda dan biarkan ayam bakar Mak Gogok membuktikan julukan yang melekat padanya. Rasanya menohok. Pemirsa, di Cepu, Kabupaten Blora, kota yang dipeluk sejarah industri minyak, kini tersimpan sebuah harta karun kuliner yang bukan hanya menggoda, namun telah mencapai status legenda hidup. Bersiaplah karena saya ajak untuk masuk ke dalam kisah dramatis di balik hidangan yang sangat dicari, yakni lontong opor Pak Bangat. Ini bukan sekadar warung makan biasa. Ini adalah benteng rasa yang dijaga ketat, dan untuk mencicipi keagungannya, Anda harus menaati aturan eksklusif mereka. Anda wajib mengalah pada kehendak sang legenda. Pernahkah Anda mendengar warung makan yang saking dahsyatnya, Anda tidak bisa datang dan memesan begitu saja? Inilah yang terjadi di Lontong Opor Pak Pangat. Warung ini menerapkan sistem pre-order ketat. Jika Anda nekat datang tanpa janji, peluang Anda untuk mencicipi opor surgawi ini sama tipisnya dengan debu di padang pasir. Peringatan sensasional. Untuk bisa duduk dan menikmati lontong opor legendaris ini,
Anda harus memesan 1 hari penuh sebelum kedatangan. Jika akhir pekan tiba, permintaan melonjak gila-gilaan, membuktikan betapa menggilainya masyarakat terhadap racikan Sutinah ini. Disinilah letak daya tarik dramatisnya. Warung buka pukul 10 pagi, tapi jika Anda baru datang pada hari itu juga, dipastikan Anda tidak akan kebagian jatah. Ini bukan arogansi, ini adalah konsekuensi logis dari sebuah kesempurnaan rasa yang tidak bisa diproduksi secara massal. Di balik nama Pak Pangat, berdiri tegak sosok Sutinah, sang koki agung dan arsitek bisnis yang fenomenal. Usaha kuliner ini berdiri kokoh sejak tahun 1997, sebuah perjalanan panjang yang penuh liku. Tahukah Anda kisah perjuangannya? Sutinah dulunya pernah mencoba peruntungannya di ibu kota, mendirikan warung Tegal, warteg di Jakarta. Namun, badai krisis ekonomi kala itu menghempaskan usahanya setelah lebih dari 5 tahun bertahan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Sutinah kembali ke tanah asalnya. Ia memulai lagi dari nol, menjual nasi uduk di pagi hari dengan opor ayam hanya sebagai menu pelengkap yang sepi peminat. Setiap hari ia hanya memasak 2 ekor opor ayam, dihargai sangat murah, Rp4.500 per porsi dan seringkali tidak habis. Namun, kegigihan dan kesabaran adalah kunci emas. Memasuki era tahun 2000-an, secara perlahan namun pasti, keajaiban itu terjadi. Opor ayam Sutinah mulai dikenal luas. Bukan hanya tetangga setempat yang terbius, para karyawan perusahaan minyak yang bekerja di Cepu, sosok-sosok penting dengan selera tinggi, menjadi pelanggan setia. Dari sanalah bisnis ini mulai melonjak tak terbendung. Kini dapur Sutinah harus bekerja keras secara masif. Setiap hari ia memasak hingga 70 ekor ayam kampung. Ayam-ayam terbaik ini didatangkan langsung dari Jawa Timur untuk kemudian diolah menjadi sekitar 350 porsi yang ludes dalam hitungan jam. Dengan harga yang kini mulai dari Rp18.000 per porsi, hasil dari kerja keras, konsistensi, dan keunikan rasa ini menghasilkan omzet harian lebih dari Rp5 juta. Bayangkan, sekitar Rp150 juta setiap bulannya. Sebuah angka yang fantastis membuktikan bahwa Sutinah adalah ratu opor dengan kerajaan bisnis yang kokoh. Wanita berusia 53 tahun ini adalah penjaga kemurnian rasa. Ia dengan teguh hati mempertahankan keaslian cita rasa opor buatannya. Resepnya menggunakan campuran cabai merah yang melimpah dan serah yang harum, menciptakan rasa pedas gurih yang begitu mendalam. Dan yang paling membuat lontong opor ini menjadi unik dan legendaris, Sutinah tetap memasak menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu bakar jati. Aroma yang dihasilkan dari asap kayu bakar jati ini menyatu ke dalam opor, memberikan aura khas yang tidak akan pernah bisa ditirukan oleh kompor gas modern manapun. Warung yang terletak di daerah Ngloram, Desa Kapuan ini adalah monumen dedikasi. Meskipun permintaan mengalir deras, Sutinah menolak keras godaan untuk membuka cabang di daerah lain. Keputusan ini justru menambah kesan eksklusif dan misterius, membuat para pecinta kuliner semakin penasaran dan wajib datang ke Cepu. Jadi, untuk Anda yang jiwanya terpanggil oleh kuliner legendaris dan tantangan pre-order yang unik, Cepu telah memanggil. Anda harus membuat janji dengan sejarah rasa ini. Pemirsa, ini rahasia kuliner tersembunyi di tepi Sungai Bengawan Solo yang diyakini menjadi kulinernya para dewa, yakni ikan jendil Pak Pin. Lupakan gemerlap kota, siapkan diri Anda untuk sebuah petualangan cita rasa liar dan otentik. Di Cepu, Blora, jauh dari hiruk-pikuk pantai, bersemayam sebuah surga kuliner bagi para pemuja hidangan air tawar. Ada satu nama yang kini menjadi bisikan rahasia di kalangan gurmet sejati. Ikan jendil Pak Pin Sumber Pitu. Ini bukan sekedar warung makan, ini adalah gerbang menuju keajaiban iwak ngawanan, ikan sungai besar. Tepat di jantung desa Sumber Pitu, Kecamatan Cepu, berdiri sebuah gubuk sederhana milik Pak Pin.
yang menyajikan olahan ikan air tawar seperti ikan jendil dan wader yang diklaim sebagai yang terbaik di Blora. Mengunjungi warung Pak Pin adalah sebuah pengalaman holistik. Anda tidak hanya datang untuk makan, Anda datang untuk menyerap energi dari Benganan Solo yang melegenda. Bayangkan, Anda duduk di tepi sungai yang mengalir tenang. Semilir angin Bengawan membelai lembut wajah Anda, menghalau segala penat. Di sekeliling Anda, rimbunnya pohon bambu menciptakan nuansa sejuk dan damai, jauh dari polusi dan kebisingan. Ini adalah tempat peristirahatan sempurna di mana kenikmatan kuliner dan ketenangan jiwa bertemu. Para pelanggan setia telah bersaksi bahwa ada satu menu yang membuat mereka kembali lagi dan lagi, seperti ditarik oleh kekuatan magis, olahan ikan jendil. Seorang pengunjung fanatik, Zalfir Ramadan, mengungkapkan kesetiaannya yang membara. Setiap kali ke sini, pesanan wajib saya adalah ikan jendil sambal mentah. Itu perpaduan yang menggila. Kadang kami tambahkan juga garang asam ikan jendil yang asam pedasnya mengejutkan. Apa rahasianya? Tekstur surgawi. Daging ikan jendil ini diklaim sangat halus, benar-benar berbeda dari ikan air tawar lainnya. Bebas amis. Rasa amis yang sering menghantui ikan air tawar lenyap total. Bumbu rahasia, rempah-rempah Pak Pin diolah sedemikian rupa sehingga rasa gurihnya menghantam lidah dan meninggalkan jejak rasa yang tak terlupakan. Yang lebih mencengangkan, kelezatan legendaris ini ditawarkan dengan harga yang sangat bersahabat, rata-rata hanya Rp14.000 per porsi. Masakannya memang mantap, ditambah suasana tepi Bengawan rasanya jadi berlipat ganda. Tak heran jika setiap akhir pekan, tempat ini selalu ramai dan menjadi destinasi wajib untuk bersantai. Seru Zafir menggambarkan betapa adiktifnya suasana ini. Muslih, sang pemilik warung dan pewaris resep, membuka sedikit tabir rahasia di balik cita rasa dahsyat ini. 1. Kesegaran mutlak dari alam liar. Ikan yang disajikan bukan ikan budidaya. Semuanya adalah ikan segar hasil tangkapan langsung dari para nelayan Benganan Solo. Kami percaya rasa lezat itu datang karena ikan ini hidup di perairan bebas atau alam liar. Ikan jendil itu tidak bisa dipelihara atau diternak seperti patin. Kami hanya menyediakan hasil anugerah alam sekitar warung, tegas Muslih. 2. Pengorbanan untuk cita rasa. Untuk menjaga kemurnian cita rasa yang khas, Muslih menolak menggunakan gas atau kompor modern, masih menggunakan kayu bakar. Ya, bahkan untuk menanak nasi, mereka tetap menggunakan kayu bakar. Proses masak yang lambat dan asap kayu yang menyelimuti ikan saat diolah adalah kunci magis yang membuat olahan ikan jendil Pak Pin tiada duanya. Selain ikan jendil yang menjadi bintang utama, Anda juga bisa memburu menu iwak wader yang renyah dan gurih, melengkapi pesta rasa tepi sungai Anda. Jangan tunggu lagi. Warung Pak Pin di Sumber Pitu bukan hanya destinasi makan siang. Ia adalah sebuah ziarah rasa yang akan membawa Anda kembali ke akar kuliner paling otentik dan liar di Blora. Warung makan Mak Wing Cepu. Cepatlah, misteri kuliner abadi di jantung Cepu terungkap. Dari era 60-an hingga kini, ini rahasia kekebalan rasa. Iya, Cepu, kota yang tak pernah tidur ini kembali memanggil para penjelajah rasa sejati. Bukan sekedar mencari makan. Ini adalah ziarah emosional ke sebuah spot yang telah menjadi bisikan kerinduan. Sebuah legenda hidup yang selalu terukir di benak sang istri tercinta. Di tengah hari yang meredup, ketika langit mulai muram dan gerimis pertama menabur Cepu, ayo bergerak cepat. Inilah dia, warung makan Mak Wing. Bukan warung kemarin sore, Tuan dan Nyonya. Kisah keagungan ini bermula dari tahun 1965-an. Dirintis oleh tangan dingin Mak Wing alias Sarinah. Warung ini telah menyaksikan pergantian zaman,
melewati era pembangunan, hingga meledak menjadi ikon di era 90-an. Bayangkan ketahanan dan kekebalannya. Di tengah gemuruh persaingan kuliner yang kini begitu brutal di Cepu, warung makan Mak Wing tetap berdiri tegak bak benteng. Ini karena mereka memiliki harta karun paling berharga, pasukan penggemar setia yang rutin datang untuk menikmati menu rumahan yang disajikan dengan cinta dan tradisi. Lokasi warung Mak Wing adalah sebuah keistimewaan yang strategis. Terletak di JL Gajah Mada nomor 31 Cepu, persis di seberang tembok megah STEM Akamigas Cepu. Ini menjadikan warung ini mudah dijangkau, seolah menjadi oasis bagi para pelajar, pekerja, dan semua kalangan yang mendambakan rasa rumahan sejati. Warung ini bertempat di sebuah rumah yang ditata dengan kesan bersahaja yang begitu kental. Begitu melangkah masuk, Anda akan langsung disambut oleh suasana rumahan yang merangkul. Tidak ada formalitas, tidak ada sekat. Para pengunjung merasa bebas dan nyaman, seolah mereka menyantap hidangan di dapur rumah mereka sendiri. Ini adalah esensi kehangatan yang telah dipertahankan selama 6 dekade. Langkah kaki kami terhenti di arena perjamuan, di mana deretan wadah makanan dan peralatan tertata rapi. Inilah titik pusat di mana setiap pengunjung bebas memilih takdir hidangannya. Warung ini adalah miniatur masyarakat Cepu. Di sudut-sudut meja kayu terlihat berbagai macam pengunjung, PNS, polisi, karyawan tambang, pedagang, dan keluarga. Semua tunduk pada kelezatan yang ditawarkan oleh Mak Wing. Menu yang ditawarkan adalah sebuah manifesto kuliner rumahan yang kaya namun bersahaja. Nasi ayam, nasi campur, nasi rawon, serta aneka minuman segar yang menenangkan jiwa. Nasi campur Mak Wing adalah sebuah karya seni yang dibungkus dengan kesempurnaan. Nasi hangat, sayuran segar, irisan daging yang gurih dan sambal pedas yang menggoda, semuanya dibalut mesra oleh daun pisang. Aroma daun pisang yang bertemu dengan kehangatan nasi adalah janji kenikmatan sejati. Yang paling mencengangkan, sebungkus nasi campur legendaris ini hanya dihargai Rp. Rp15.000 saja. Sebuah harga yang tidak masuk akal untuk kualitas dan sejarah yang diusungnya. Jangan pernah lewatkan legenda ini. Warung Mak Wing bukan hanya menyajikan makanan, ia menyajikan memori dan ketahanan rasa sejati. Saat senja datang, lontong tahu Pak Dasrip. Pemirsa, sentuhan asam legendaris yang menggugah jiwa Blora. Setelah dimanjakan oleh kekayaan daging sate Pak Daman, kini tiba saatnya kita beralih ke sebuah monumen kuliner yang menawarkan kesegaran tiada tara, yakni lontong tahu Pak Dasrip. Ini adalah hidangan yang telah mendapatkan gelar legenda sejati di Blora, sebuah warisan rasa yang terus memikat dari generasi ke generasi. Mengutip dari pengamatan tajam para ahli gastronomi, seperti yang dicatat oleh akun TikTok Diodoran, lontong tahu Pak Dasrip bukanlah sekadar hidangan tahu biasa. Ini adalah seni meracik kesegaran. Rahasia kehebatan lontong tahu ini terletak pada komposisi bumbu kacangnya yang sangat khas. Lupakan bumbu kacang yang dihaluskan sempurna. Pak Dasrip memilih jalur autentisitas. Bumbu kacang di sini memiliki tekstur yang sengaja dipertahankan kasar. Setiap sendokan adalah perpaduan sensasi antara kelembutan lontong, tahu yang kenyal, dan butiran kacang yang masih crunchy, memberikan dimensi tekstur yang menarik dan membuat Anda terus ingin menyendok lagi. Percikan emas, aroma jeruk nipis yang meledak. Dan inilah puncak revolusi rasa pada lontong tahu Pak Dasrip. Kuah segar dari perasan jeruk nipis murni. Kuah ini tidak hanya manis atau pedas. Ia disiram dengan percikan emas dari air jeruk nipis segar yang berfungsi sebagai katalis kesegaran. Keasaman alami dari jeruk nipis ini secara dramatis meningkatkan profil rasa secara keseluruhan, menciptakan sebuah harmoni rasa yang clean, bright, dan benar-benar melezatkan. Ini adalah hidangan yang melawan kehangatan malam dengan ledakan kesegaran yang menggugah jiwa. Popularitas abadi Pak Dasrip didukung oleh kebijakan harga yang sangat merakyat, membuktikan bahwa makanan legendaris tidak perlu menguras harta. Versi klasik, the original,
nikmati keagungan rasa autentik hanya dengan Rp10.000. Versi peningkatan The Ultimate, tambahkan telur ceplok yang lembut dan berminyak sebagai topping tambahan untuk kenikmatan maksimal hanya dengan Rp12.000. Tidak mengherankan jika popularitas lontong tahu ini tidak pernah meredup sejak dahulu kala. Ia terus menjadi primadona malam berkat rasa yang konsisten dan harga yang tetap membumi. Bersiaplah untuk menuntaskan hasrat segar Anda. Pak Dasrip memulai pelayanan legendarisnya, waktu operasional. Setiap hari, mulai dari pukul 17 jam 5 sore, tepat saat matahari terbenam, hingga pukul 22.00 jam 10 malam. Temukan harta karun ini di Jalan R.A. Kartini, Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi tekstur kacang yang kasar dan kuah segar nan menendang dari lontong tahu Pak Dasrip malam ini. Bersamaan dengan itu, nasi pecel Mbak Tun. Ketika rasa gurih bertemu aroma mistis godong jati, persiapkan diri Anda untuk sebuah pengalaman transidental di bawah naungan langit malam di Blora. Daftar agung kuliner legendaris kita dibuka dengan sebuah mahakarya sederhana namun memukau. Sebuah hidangan yang telah menancapkan namanya dengan tinta emas di jantung gastronomi Blora, yakni nasi pecel Mbak Tun. Ini bukan sekadar nasi pecel biasa yang Anda temukan di sudut jalanan manapun. Ini adalah ritual rasa yang wajib, sebuah mandat kuliner bagi siapa saja yang berani menyebut dirinya penjelajah sejati kota Blora. Apa yang membuat nasi pecel Mbak Tun ini begitu ikonik dan tak tertandingi? Jawabannya terletak pada sebuah detail yang tampaknya sederhana, namun membawa dampak rasa yang revolusioner, penggunaan daun godong jati. Bayangkan sensasinya, nasi yang pulen berpadu sempurna dengan bumbu pecel kacang yang gurihnya melampaui batas, disajikan tidak di atas piring biasa, melainkan dibungkus mesra oleh daun jati yang aromanya khas. Proses pembungkusan alami ini melepaskan aroma tanah yang mistis dan tanin lembut ke dalam nasi, memberikan sentuhan cita rasa unik dan autentik yang tidak akan pernah bisa direplikasi oleh bahan sintetis manapun. Setiap suapan adalah nafas sejarah, sebuah pelukan hangat dari tradisi Blora. Keagungan nasi pecel Mbak Tun tidak berhenti di sana. Untuk menyempurnakan simfoni rasa ini, Anda wajib menambahkan aksesoris premium yang disajikan dalam keadaan panas membara. Paru, teksturnya yang lembut namun kaya akan bumbu rahasia, memberikan ledakan rasa gurih yang mendalam. Mendoan, tempe yang digoreng setengah matang dalam adonan renyah, disajikan tepat saat uapnya masih mengepul. Kenikmatan ini mencapai puncaknya ketika dinikmati segera saat kehangatan mendoan bertemu dengan kelembutan nasi pecel yang berselimut daun jati. Dan inilah bagian yang akan membuat Anda terkejut sekaligus gembira. Kenikmatan legendaris ini dapat Anda nikmati hanya dengan merogoh kocek yang sangat terjangkau. Sebuah deklarasi harga. Hanya dengan harga Rp5.000, Anda telah mendapatkan tiket untuk merasakan makanan ikonik yang gurih, pedas. Ini adalah bukti bahwa kekayaan rasa tidak harus selalu berbanding lurus dengan harga yang mencekik. Jangan sampai tersesat dalam pencarian Anda. Kunjungi pusat kelezatan ini yang terletak secara strategis, yakni di depan kuliner Koplakan Blora, sebelah selatan alun-alun Blora. Sebuah lokasi yang mudah dijangkau menjadi penanda yang jelas bagi para pecinta kuliner malam. Mbak Tun memulai ritualnya setiap hari, membuka lapak sejak pukul 17.00 atau jam 5 sore, tepat saat senja tiba, dan terus melayani hingga pukul 00 tengah malam, dan bahkan bisa lebih. Jadi, tunggu apa lagi? Tinggalkan keraguan Anda. Malam ini, taklukkan nasi pecel Mbak Tun dan rasakan keagungan godong jati. Saat malam merayap, menu spesial ayam bumbu merah, sensasi kuliner malam di Ngawen Blora. Ini yang perlu Anda cicipi. Dengar baik-baik para pemburu cita rasa kejam. Jika Anda mengira telah menaklukkan semua kuliner malam di Blora, bersiaplah untuk ditarik ke dalam pusaran kenikmatan yang begitu adiktif hingga Anda rela mengorbankan waktu tidur Anda. Di jantung daerah Ngawen,
sebuah fenomena kuliner tengah malam kini menjadi perbincangan panas. Inilah Warung Pak Joko dengan menu andalan yang telah mencapai status legenda urban. Lokasinya begitu strategis namun penuh misteri, sebuah tenda sederhana yang didirikan dengan gagah berani tepat di hadapan Pasar Ngawen. Warung ini memulai ritualnya setiap malam pada pukul 20.30 WIB dan beroperasi hingga fajar menyingsing, sekitar pukul 2 dini hari. Namun, jangan tertipu oleh kesederhanaan tendanya. Disinilah tersembunyi kekayaan rasa yang telah mengguncang lidah ribuan orang. Kejadian sensasionalnya, sebelum Pak Joko sempat membuka tendanya, barisan pelanggan setia sudah membentuk antrian. Mereka berdiri di kegelapan, dilanda rasa penasaran yang membara demi mendapatkan porsi pertama dari hidangan yang memiliki ciri khas rasa pedas, manis, dan gurih yang begitu sempurna. Pak Joko tidak butuh banyak variasi menu, ia hanya butuh kesempurnaan. Hanya ada 2 bintang utama yang mendominasi panggung rasa ini. Ayam bumbu merah, The Pedas Manis Warrior. Ini adalah hidangan utama yang membuat warung Pak Joko disegani. Ayam yang digunakan adalah ayam pejantan yang dimasak dengan bumbu merah yang menyerupai bumbu Bali, tetapi dengan sentuhan khas yang membuatnya unik. Bumbu kental, pedas yang menyentak namun manis yang menenangkan, menciptakan jalinan rasa yang membahayakan. Kuah lembarang, The Gurih Companion, sebagai pelengkap sempurna dari kegarangan ayam bumbu marah, hadir kuah lembarang. Kuah gurih dengan isian blonceng yang lembut ini adalah penyeimbang yang elegan. Perpaduan antara pedas manis gurih ini bukanlah kebetulan. Ia adalah sebuah formula sempurna yang membuat siapapun yang mencicipinya merasa ketagihan. Tentu saja, ada tentara lauk pauk pendukung seperti jeroan, tempe tahu, ati ampela, dan telur goreng yang siap melengkapi perjamuan tengah malam Anda. Saksi mata, Pak Joko sendiri membeberkan skala kegilaan ini. Setiap malam, ratusan porsi selalu ludas terjual. Seringkali kami terpaksa tutup lebih awal karena semua sudah habis tak tersisa. Jumat, 3 Agustus 2023 malam. Ini adalah bukti nyata bahwa menu ini memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Jika Anda datang terlambat, Anda akan ditinggalkan dengan penyesalan. Seorang pelanggan setia yang telah menjadi pemuja selama 3 tahun menceritakan pengalamannya yang dramatis. Saya sudah kenal warung ini hampir 3 tahun. Awalnya, saya penasaran saat pulang kerja. Di antara semua warung di sekitar sini, warung Pak Joko ini selalu ramai. Saya iseng mencoba, dan ternyata memang seenak itu. Harganya pun masih terjangkau. Ini adalah adiksi malam hari yang tidak bisa saya tinggalkan. Hebatnya lagi, warung ini kini diwarisi oleh generasi kedua, dan mereka telah bersumpah untuk menjaga keaslian cita rasa pendahulunya. Ini bukan franchise yang kehilangan sentuhan. Ini adalah warisan rasa yang terus berlanjut. Bagi Anda, para penikmat kuliner malam Blora yang mencari sensasi rasa otentik dan pedas yang berkarakter, warung Pak Joko adalah destinasi wajib berikutnya. Jangan berdelai, jadikan ini misi kuliner utama Anda. Pastikan Anda datang lebih awal, bahkan sebelum tenda dibuka, jika Anda tidak ingin menanggung malu karena kehabisan ayam bumbu merah yang legendaris ini. Warung Pak Joko menunggu untuk mengubah malam Anda menjadi pesta rasa yang sensasional. Saat dini hari, ini suguhan hidangan di warung Watini yang Anda akan selalu teringat dengan nama Blora. Berawal dari keguncangan panggung kuliner Blora di saat bulan Ramadan, sorotan tajam mengarah pada sebuah kolaborasi epik antara sang maestro penjelajah rasa, Mas Kribo, dan nahkoda Kabupaten Blora, Bupati Arif Rohman, dalam sebuah ritual sahur bersama yang monumental. Mereka tidak memilih sembarang tempat, melainkan berlabuh di mercusuara gastronomi subuh, Warung Nasi Lodeh Watini. Warung Watini bukan sekedar warung makan, ia adalah sebuah kapsul waktu kuliner yang telah berdiri kokoh, merawat resep-resep warisan sejak tahun 1972. Bayangkan, sebuah institusi yang telah menyaksikan pergantian zaman, namun tetap setia menyajikan kehangatan otentik Blora. Di bulan suci Ramadan, ya memang, Warung Watini bertransformasi menjadi oase subuh,
membuka tirainya pada pukul 2 WIB, 1 jam lebih awal dari jam operasional normalnya pukul 3 WIB di luar Ramadan, untuk menyambut para pencari energi sahur. Namun, kemasyhuran Watini menciptakan dilema. Warung ini hanya beroperasi dalam jendela waktu yang sangat sempit, hanya 1 hingga 2 jam. Mengapa? Karena sajiannya legendaris cepat habis diserbu pelanggan yang telah lama merindukan kelezatannya. Mas Kribo, sang petualang kuliner yang tak pernah salah memilih medan tempur rasa, memberikan kesaksiannya dengan penuh kekaguman. Menu di sini adalah spesialisme mutlak. Kami disuguhi paduan sempurna antara sayur lodeh yang kaya rempah, tempe yang memuaskan, ayam goreng yang gurihnya tak terperi, dan ayam sayur yang menghangatkan jiwa. Ungkap Mas Kribo, matanya bersinar karena penemuan agung ini. Ini adalah perpaduan cita rasa yang melambangkan kemelahan pedesaan, sebuah harmoni gurih dan pedas yang ideal untuk mengisi kekuatan sebelum menjalani ibadah puasa. Keistimewaan warung Watini semakin dipertegas oleh pengakuan dari orang nomor 1 di Blora sendiri. Bupati Arif Rohman bukan hanya tamu kehormatan, melainkan seorang pelanggan setia yang tak pernah berpaling. Ini adalah warung langganan abadi saya. Warung ini bisa dibilang legendaris karena telah berdiri sejak 1972. Biasanya, saya bahkan langsung meminta untuk dibungkus, saking seringnya saya makan di sini, ujar Bupati Arif Rohman, menunjukkan kedekatan emosionalnya dengan warung Watini. Bupati Arif Rohman tidak berhenti di situ. Beliau adalah duta besar kuliner bagi daerahnya. Beliau melihat kuliner Blora, mulai dari sate, soto, rawon, pecel, opor, hingga lontong tahu sebagai alat diplomasi yang ampuh. Saya menyebutnya sebagai diplomasi kuliner. Setiap kali ada tamu penting dari luar kota, saya tidak segan untuk mengajak mereka berbaur dan mencicipi keajaiban rasa Blora, baik di pendapa maupun langsung ke sumber warungnya, tambahnya dengan bangga. Bahkan guna memenuhi permintaan yang tak terhindarkan dari para tamu luar kota yang telah terpikat oleh pesona kuliner Blora, terutama setelah mencicipinya, Bupati Arif Rohman seringkali bertindak sebagai kurir kehormatan, mengirimkan paket istimewa berupa sate dan opor langsung keluar kota. Ini membuktikan bahwa daya tarik kuliner Blora adalah daya tarik nasional yang tak bisa diabaikan. Warung Watini dan jamuan sahur ini adalah bukti nyata. Di Blora, politik dan legenda kuliner berjalan beriringan, menghasilkan kisah rasa yang tak terlupakan. Termasuk jangan lupa saat di Blora, Anda jangan lupa ada warung kopi santan di Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora Kota. Warung kopi santan Mbah Sakija Jepangrejo. Gurihnya inovasi klasik, keistimewaan pelopor minuman unik di Blora. Di sini, cita rasa pahit kopi tubruk dipersatukan dengan kelembutan dan kegurihan santan, menciptakan harmoni rasa yang tidak biasa dan memikat. Pengalaman ngopi yang sangat tradisional dan membumi. Bagi Anda yang ingin kreasi kekinian, kafe dan tongkrongan modern di Blora, Blora juga memiliki wajah modern. Berikut sejumlah tempat bagi Anda yang mencari suasana cozy, instagramable, dan menu global. Adas Cafe and Eatery, cozy dan work-friendly. Karakter kafe modern, menu lengkap, snack, pasta, nasi modern, suasana sangat cozy untuk bekerja. Ingin berkunjung ke kafe estetik yang tak hanya cocok dipilih sebagai tempat nongkrong, tapi juga punya spot foto menarik? Adas Cafe and Eatery pas banget buat dimasukin wishlist. Konsep bangunan dari kafe ini cenderung menampilkan warna-warna yang hangat, baik itu putih, coklat, maupun krem. Tidak hanya itu saja, berbagai menu yang ditawarkan tak kalah menggugah selera. Mengutip dari Instagram @adascafe.id, beberapa menu yang tersedia mulai dari berbagai olahan minuman manis dan menyegarkan hingga camilan atau makanan berat. Sebut saja ayam goreng sambal matah, chicken cordon bleu, sop buntut, Oreo ice, matcha latte, dan masih banyak lagi. Harga yang ditawarkan juga beraneka ragam, bisa disesuaikan dengan anggaran para pengunjung. Mengacu dari Google Maps, harga menu yang disajikan di Adas Cafe and Eatery mulai dari Rp15.000 sampai Rp110.000 per porsinya. Lokasi: Jalan Bayangkara, Blora, Jawa Tengah,
Jam buka Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 22.00 WIB dan khusus Jumat pukul 13 sampai 22.00 WIB. Kurma Resto and Coffee Shop. Tengah mencari kafe yang family friendly, Kurma Resto and Coffee Shop ini tampaknya bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Kafe yang satu ini mengusung konsep cozy, tapi diberi dengan sentuhan tradisional. Bahkan beberapa sudut ruangan yang ada di kafe ini mirip seperti suasana rumah sendiri. Tidak hanya menawarkan lokasi yang nyaman dan mampu membuat pengunjung betah, ada juga berbagai menu enak yang ditawarkan. Dikutip dari Instagram @kurmarestoblora, pilihan menu yang tersedia mulai dari ringan sampai berat. Sebut saja berbagai pilihan minuman manis, rice bowl, masakan ala rumahan, masakan Nusantara, sampai western food tersedia di sini. Bahkan pengunjung juga bisa mencicipi masakan Asia, termasuk sushi. Lokasi, Jalan Ayani Tempelan, Blora, Jawa Tengah. Jam buka, setiap hari pukul 10.30 sampai 21.00 WIB. Berikutnya, Dahayu Coffee Blora. Punya konsep yang industrial, Dahayu Coffee Blora cocok dipilih sebagai tempat nongkrong hingga mengerjakan tugas hingga pekerjaan. Mengutip dari Instagram @dahayu.coffee, ada 2 space yang bisa dipilih oleh pengunjung apabila ingin menikmati coffee break, yaitu smoking room dan meeting room. Berbagai pilihan menu andalan juga bisa dipesan di kafe ini. Sebut saja Grand Hazelnut, Strawberry Mary, Fluffy Cake, dan masih banyak lagi. Tidak hanya menyediakan makanan yang manis, kafe ini juga punya berbagai menu gurih dan asin. Beberapa di antaranya bahkan berwujud camilan atau makanan berat. Merujuk dari Google Maps, beberapa menu yang ada di kafe ini berupa chicken curry, mixed platter, rice bowl yakiniku, hingga spaghetti aglio e olio. Untuk harga menunya, dibanderol mulai dari harga belasan ribu saja hingga lebih dari Rp30.000, tergantung menu yang dipesan. Lokasi, Jalan Ayani Ketangar, Karangjati, Blora, Jawa Tengah. Jam buka, Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 22.30 WIB, dan khusus Jumat pukul 15 sampai 23.00 WIB. Dan pemirsa, itulah dia rekomendasi kuliner 24 jam di Blora yang siap memanjakan lidah Anda. Jadi tak perlu khawatir lagi kelaparan di Blora. Mulai dari pagi menyambut matahari terbit hingga dini hari saat kantuk mulai menyerang. Pastikan Anda mencicipi sendiri cita rasa otentik dan menu andalan yang kami rekomendasikan. Baik itu untuk sarapan, makan siang maupun makan malam super larut. Karena Blora tidak hanya indah, tapi juga selalu punya hidangan yang bikin nagih. Sampai jumpa di segmen You Healing berikutnya. Saya Urip Daryanto bersama seluruh grup Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.